Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta PPG yang kami banggakan. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tahapan lokakarya ya, yang mana kita akan memasuki tahapan lokakarya. Sedikit kita jelaskan panduannya. Bapak Ibu masuk ke materi pelajaran bagi guru PAI seperti biasa, masuk ke PAI, dan guru madrasah yang masuk ke madrasah gitu ya. Kita coba satu contoh ya. Nah, ini dia. Dikarenakan yang kita ambil sampel ini adalah contoh madrasah, maka masuk ke sini, masuk ke madrasah. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat siapa saja dosen dan tanggal berapa masuknya begitu. Nah, ini karena yang dibuka adalah peserta yang tahun lalu ya, jadi kita melihat tanggalnya di sini. Nanti ini tanggalnya bisa disesuaikan. Seperti biasa kita akan masuk ke modul ya, ke dalam modul. Kita buka modul lokakarya. Pada pengembangan perangkat ada beberapa item ya atau fitur yang bisa digunakan. Di antaranya Bapak Ibu bisa melihat kontrak belajar, kemudian tugas, kemudian review tugas, diskusi jika nilainya kurang maka harus remedial, dan ada materi tambahan yang diberikan oleh dosen. Kita bisa melihat di sini file ya, modul ya. Kita bisa download sendiri, kemudian dibaca modulnya. Dan untuk khusus RA di sini, tapi karena ini kita sampelnya adalah guru fikih, maka ambil yang di atas gitu. Kemudian di download dan lain sebagainya. Kita lihat kontrak belajarnya. Bapak Ibu, kontrak belajar di sini sudah diisi oleh dosen ya. Di sini bisa dilihat apa saja aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini. Tentu ini disesuaikan juga dengan jadwal Bapak Ibu dan dosen. Kesepakatan juga boleh mengubah kontrak. Kemudian mungkin bila mana di hari berikutnya ada kendala mengenai waktu, itu bisa dikomunikasikan. Di sini Bapak Ibu bisa langsung masuk ke tugas ya. Nah, tugas di sini yaitu yang pertama ada namanya tugas analisis kurikulum operasional madrasah atau analisis KOM ya. Kemudian tugas yang kedua analisis capaian pembelajaran, tugas yang ketiga menyusun tujuan pembelajaran dan lain sebagainya sampai kepada menyusun instrumen dan proposal PTK. Nah, jadi Bapak Ibu dalam tahapan pengembangan perangkat pembelajaran ini adalah sampai menyusun kepada memiliki tugas sampai menyusun kepada proposal PTK. Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran lokakarya ini akan dilaksanakan selama 20 hari ya. 20 hari ke depan Bapak Ibu bersama dengan dosen untuk mengkaji ya seputar beberapa hal terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Di dalam 20 hari tersebut sudah tergabung ke dalam peer teaching. Nanti akan kita jelaskan lagi. Tinggal Bapak Ibu jika belum dikerjakan, ini akan tertulis belum dikerjakan ya. Kemudian kita coba kelola ya, detail ini. Nah, di sini sudah ada instruksi dari dosennya. Assalamualaikum, kata dosen, Bapak Ibu ngembangkan, silahkan selesaikan tugas hari pertama ini sesuai LK1 dan LK1A dan 1B. Nah, ini dia Bapak Ibu yang harus dikerjakan ya. Tugas 1 yang tadi yaitu menulis analisis KOM ya. Yaitu ada komponen itemnya, ini disesuaikan ya dengan LK yang ada begitu. Jadi kerja dalam pengembangan perangkat itu berdasarkan dengan LK Bapak Ibu. Jangan buat pekerjaan tambahan ya di luar dari yang diinstruksikan oleh dosen. Ini seperti ini karakteristik, kekuatannya apa? Kemudian diuraikan di sini. Apa kekuatannya dari sekolah Bapak Ibu? Kemudian apa kelemahannya gitu? Apa peluangnya begitu? Apa ancamannya begitu? Kemudian inilah yang disusun, yang diisi oleh Bapak Ibu semua, tentu dengan dipandu oleh dosen ya. Setelah Bapak Ibu mengisi form ini, katakanlah saja ini
katakanlah saja ini sudah saya kerjakan begitu, sudah kita kerjakan begitu kan. Maka untuk menguploadnya itu melalui kolom ini Bapak Ibu, kolom ini choose file, lalu kemudian diambil filenya, lalu kemudian disimpan ya, simpan tugas. Nah, kemudian muncullah di sini dalam tugas pengembangan perangkat pembelajaran juga ada tingkat kemiripan data atau plagiasi ya. Bapak Ibu tidak boleh melebihi 25% plagiasi. Maka kalau Bapak Ibu memiliki plagiasi di atas 25%, tentu nanti akan dikembalikan oleh dosennya begitu. Penanda yang belum dikerjakan dengan yang sudah dikerjakan akan terdapat seperti ini, ada warna ya. Nah, kalau ini dia belum dinilai, artinya sudah dikerjakan Bapak Ibu. Tinggal menunggu penilaian oleh dosen. Dosen berhak mengembalikan tugas ya jika tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan, apa yang disuruh ya, apa yang dimintakan begitu. Nah, ini belum dinilai oleh dosen. Kemudian kita coba tugas yang kedua, yaitu membuat tugas analisis capaian pembelajaran. Tinggal klik detail, lalu kemudian Bapak Ibu lihat LK-nya ya. LK-nya di-download saja ya. Ini nanti bisa di-convert ke Word ya. Kemudian diketik lalu di-save as PDF gitu, karena semua item file harus di-upload dengan PDF begitu. Kemudian choose file. Nah, lalu kemudian dilihat ya. Ini mengenai link YouTube ini, jika Bapak Ibu mengerjakan tugas nanti ya di saat ini kita simpan. Nah, link YouTube itu nanti akan ada di sini dia. Praktek ya di peer teaching itu ya. Nah, ini atau ini sumber belajar juga ada nanti YouTube-nya, link YouTube-nya nanti dimasukkan link YouTube-nya seperti itu. Nah, ini tingkat kemiripan datanya 0%. Contohnya berarti saya mengerjakan tugas ini sesuai dengan bahasa saya sendiri, sehingga belum ada orang yang memiliki bahasa begini. Nah, sampai kemudian Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas sampai tugas ke-11, yaitu menyusun instrumen dan proposal penelitian. Kemudian ke review tugas. Setelah tugas dikerjakan, kemudian ada tahapan review ya. Bapak Ibu harus mengupload kembali ya tugas yang sudah direview, artinya yang sudah dikaji, sudah diulas oleh dosen. Kemudian klik pembaruan, kemudian pilih lagi filenya ya. Nah, ini seperti hasil revisi begitu Bapak Ibu. Hasil revisi yang sudah dikerjakan kemudian dimasukkan ke dalam hasil review ini. Nah, nanti guru pamong. Jadi di dalam pengembang perangkat ini ada guru pamong dan ada dosen pamong ya. Nanti guru pamong akan menilai, dosen juga akan menilai. Nanti akan terlihat di sini berapa skor nilai yang Bapak Ibu miliki, berapa skor Bapak Ibu dapati begitu. Setelah review tugas ada namanya diskusi ya. Nah, diskusi itu Bapak Ibu adalah tempat sinkronus ya, atau penyamaan persepsi atau pembahasan ya, atau review ya terkait dengan tugas yang dikerjakan. Di sini akan terlihat Bapak Ibu, akan terlihat di sini item diskusi yang dimintakan oleh dosen. Yang pertama mulai dari KB1, KB2 sampai kepada diskusi-diskusi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka diskusi di sini. Di sini ada satu diskusi, buka diskusi. Kemudian dilihat ya apa instruksinya ya. Baca modul 2, kemudian menyusun capaian pembelajaran, menganalisis capaian pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu uraikan di sini ya. Bapak Ibu uraikan apa yang menjadi kendala ya, kendala dalam menyusun capaian pembelajaran dan menganalisis capaian pembelajaran. Hingga kemudian diuraikan di situ. Nanti akan diadakan pertemuan secara Zoom ya, atau secara virtual ya oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini akan ada nilai ya, akan dinilai setiap diskusi, setiap komentar yang diberikan itu akan dinilai. Ini seperti ini skornya 85.
Ini skornya 85. Jadi Bapak Ibu uraikan saja apa yang diminta dosen. Di situ dosen akan mengkaji atau mengukur tingkat kepemahaman Bapak Ibu terkait dengan apa tugas yang diberikan. Nah, diberi uraian sebagus mungkin begitu kan, supaya nilainya bagus. Karena di dalam rekap nilai, nilai tugas, nilai diskusi itu masuk ke dalam rekap nilai, sehingga ketika nilainya kurang, ketika nilainya sedikit, Bapak Ibu akan remedial di sini ya. Tapi karena tidak ada remedial, maka belum ada remedial gitu. Nanti akan, jika ada remedial, akan dibukakan dosen remedialnya, seperti itu. Begitulah pengembangan perangkat pembelajaran.